penelitian tentang pembuatan plastik dari limbah air kelapa ini karena fakta menunjukkan bahwa plastik-plastik yang banyak digunakan itu dibuat dari bahan bakunya berasal dari sumber minyak bumi. Makin lama ketersediaannya makin menipis dan yang lebih penting juga adalah tidak dapat hancur secara alami. Buah kelapa mudah dijumpai di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Dalam setahun, diperkirakan rata-rata produksi kelapa bisa mencapai 15,5 miliar butir. Aneka manfaat air kelapa melekat dalam keseharian kita, namun potensinya sebagai bahan membuat plastik masih terbilang asing. Nah, itu saya baru dengar, saya belum tahu tuh kalau air kelapa bisa jadi kantong plastik. Santan biasanya pakai kelapa kan, terus saya biasanya pakai minyak. Biasanya suka dikonsumsi buat diminum, terus paling enggak juga buat masak. Selain untuk dikonsumsi, manfaat alternatif air kelapa cenderung terabaikan. Dari sekitar 3,75 juta ton air kelapa yang dihasilkan per tahunnya, sebagian besar terbuang sia-sia. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pemanfaatan alternatif dari air kelapa diteliti oleh Mirta Karina Sancoyorini. Profesor lulusan jurusan pertanian Universitas Kyoto, Jepang ini melihat potensi limbah buangan air kelapa bisa menjadi solusi bagi permasalahan limbah plastik yang semakin mencemari lingkungan. Dulu studi saya itu tentang selulosa dan lignin. Ternyata selulosa dan lignin ini merupakan salah satu atau salah dua dari bahan pembuatan plastik. Dan terakhir kita tahu bahwa plastik ini menjadi masalah lingkungan, menjadi tren topics di dunia baik di nasional maupun internasional gitu. Lagi-lagi kaitannya itu tadi, plastik itu merupakan bahan yang sudah banyak menolong kita ya, tapi tergantung dari cara bagaimana kita menggunakannya. Nah, ternyata itu tadi plastik-plastik yang dibuat dari minyak bumi apabila sudah habis selesai masa pakainya tidak bisa hancur begitu saja dengan mudah di alam. Air kelapa mengandung 95% air, sementara sisa 5% lagi adalah karbohidrat dan protein. Selulosa yang menjadi bahan bioplastik dihasilkan dengan bantuan bakteri yang bisa bertumbuh dengan cara memakan karbohidrat dan protein air kelapa. Selulosa ini berbentuk gel atau biasa dikenal dengan sebutan nata de coco. Gel ini memiliki sifat mekanisnya ini seperti plastik, bahwa bakteri selulosa ini kekakuannya, elastisitasnya ini akan bergantung kepada berapa lama si bakteri itu tumbuh, kemudian berapa banyak kandungan karbohidrat atau protein sebagai bahan baku dari pertumbuhan bakteri itu. Gel hasil fermentasi air kelapa baru bisa menjadi bioplastik setelah kandungan air dihilangkan. Salah satu cara untuk mengurangi kandungan air adalah dengan menggunakan vakum. Namun, hasil bioplastik dari nata de coco ini jumlahnya terbilang sedikit, sehingga belum cocok dimanfaatkan untuk memproduksi plastik dalam skala massal. Ini udah plastik ini sebenarnya. Jadi ini adalah lapisan nata de coco yang sudah di vakum, pengering vakum. Sebetulnya kalau kita tarik-tarik seperti ini sudah bisa merupakan bahan plastik, ya. Jadi, tapi masih warnanya tidak transparan. Kalau kita mau dikeringkan lagi dengan press panas, maka dia akan lebih hilang air totalnya, kemudian kita mendapatkan bahan plastik seperti ini. Kalau kita mau transparan, maka akan perlu ditambah dengan bahan penambah lain. Jadi sebetulnya ini sudah merupakan bisa dijadikan bahan plastik ini. Namun, karena rendahnya kadar selulosa air kelapa, pemanfaatan plastik alternatif ini masih hanya memungkinkan untuk produk eksklusif. Selulosa yang dihasilkan dari proses fermentasi ini selulosanya hanya 5%. Itu sebabnya sangat tidak tepat untuk membuat plastik dari hasil fermentasi ini misalnya untuk kantong belanja, kresek. Karena untuk itu dia perlu selulosa yang perlu plastik yang sangat banyak. Jadi untuk bioplastik ini digunakan untuk bahan-bahan lain misalnya yang misalnya
untuk pengemas bahan-bahan yang berharga sangat mahal atau functional materials. Penelitian yang dilakukan Profesor Mirta memang tergolong sederhana. Limbah air kelapa yang selama ini terbuang bisa digunakan sebagai materi bioplastik. Bukan tak mungkin limbah dari tanaman lainnya dapat memberi manfaat serupa. Syaratnya hanya satu, yakni limbah mengandung karbohidrat dan protein yang menumbuhkan bakteri selulosa, materi pembuat bioplastik.